Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Oscar, dari jurusan PJKR Angkatan 2019. Sumber pada acara podcast ngobrol bareng tentang olahraga dan ekonomi. Selamat malam semuanya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri sebagai host, Titis Yustiarini. Kemudian saya Raffi Putrastia sebagai moderator. Saya Faisal Anwar Al-Muharram sebagai moderator. Saya Revi Malena Aliasari juga sebagai moderator dalam podcast malam kali ini. Oke, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu dan mengurangi rasa hemat, langsung saja narasumber pertama, Kak Oscar, akan didampingi ngobrol bareng nih sama Kak Revi. Waktu dan tempat, saya persilakan Kak Revi. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh Kak Titis. Oke, di sini saya sebagai moderator, nantinya juga dibantu oleh teman-teman, oleh Mas Rafli dan juga Mas Faisal dalam acara ngobrol bareng ini ya. Oke, selamat malam Kak Oscar. Bagaimana kabarnya malam ini? Oke, selamat malam. Salam kenal ya buat semua. Kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Ini menjelang akhir pekan nih Kak. Ini di rumah atau di kampus Kak? Kebetulan lagi di rumah. Di rumah terus sih sebenarnya karena anak laju. Oh laju ya Kak ya. Ngomong berapa jam Kak laju dari rumah sampai kampus? Deket kok. Cuman berapa ya? Cuman 45 menit. Kan cuman di Manahan. Oke. Jadi gini Kak, dalam podcast malam hari ini kan kita akan membahas ya mengenai olahraga ekonomi. Nah nanti dari kami akan menanyakan beberapa hal dan juga kita ngobrol bareng mengenai tema tersebut gitu ya Kak ya. Oke, untuk mempersingkat waktu dari saya dulu ya Kak ya. Saya mau tanya-tanya nih Kak. Yang pertama, Kak Oscar ini kalau boleh tahu ya, Kakak menggeluti voli ini sejak kapan Kak? Kalau kenal voli itu udah lama ya, dari SD. Kan kita pernah ketemu di pertandingan. Ya kan? Ya dari SD sampai sekarang mungkin hanya sebagai sampingan sih. Untuk penghibur diri aja. Oke, jadi ya memang sih sebenarnya teman-teman ya, beliau ini Kak Oscar ini sebenarnya dulu kenal itu ketika waktu acara Popda kalau nggak salah ya. Kak Oscar juga menggeluti voli waktu itu, tapi juga ada cabur lain mungkin ya Kak ya, tapi lebih ke voli untuk saat ini. Oke, apa sih yang membuat Kakak memutuskan untuk menekuni olahraga ini Kak? Dibanding olahraga lain? Yang pertama ya, karena adanya skill juga ya, pengembangan skill. Mungkin buat pengembangan skill di kala era seperti ini. Kalau saat ini tuh kan kayak gimana ya, volley itu familiar banget kan. Pasti kalian juga tahu kan, volley. Wah, volley. Volley itu eventnya nggak cuma nasional yang rame, tapi di desa-desa pun pasti rame. Kayak Tarkam kayak gitu rame banget kan. Nah, itu yang membuat menarik karena apa ya? Dari awal saya kenal voli sampai sekarang tuh ya alhamdulillah hasilnya kayak gitu. Jadi gimana sih bukan gimana ya? Maksudnya orang mana sih kalau menekuni sesuatu dengan hasil yang memuaskan nggak ditekuni, nggak mungkin kan? Nah, apalagi di era seperti ini banyak pengeluaran, jadi butuh juga pemasukan. Ya enggak, bener kan? Anak-anak muda pasti kayak gitu. Ya, bener Kak. Jadi bisa dikatakan sebagai ladang cuan ya Kak ya? Nah, bener banget. Oke Kak, untuk apa ya? Untuk bisa berada pada tingkat sekarang ini,
kakak butuh waktu berapa lama sih kak? Kalau buat kayak mengasah skill ya, masuknya itu kan ke mengasah skill karena di luar sana kan skill kita itu diperjualkan buat kesenangan kita juga, yang positif maksudnya bukan yang lain ya, di segi volley maksudnya. Oke, untuk mengasah skill buat volley itu kalau aku sekitar 3 bulan, dulu 3 bulan mengikuti klub, kemudian setelah tahu dan menguasai semuanya, ya udah kita keluar sendiri mencari apa ya, contohnya ya itu tadi cuan, buat mencari cuan. Buat apa kita lama-lama di klub hanya digembleng terus tapi tidak menghasilkan. Nah buat apa kan, percuma juga, kita di klub juga kan bayar. Nah waktunya kita mengunduh apa yang kita tanam kayak gitu ya, sekitaran 4 bulan sih. Oke, jadi ya cukup lama sebenarnya kayak untuk mengasah skill atau kemampuan yang kita miliki. Oh, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Kak Oskar? Saya ingin bertanya Kak. Oke. Pertanyaan dari saya cukup gitu Kak. Ada nggak sih kendala kakak dalam menekuni olahraga ini, misalnya saat kendala latihan atau bermain pada saat pertandingan? Oh, itu. Jadi kendala pada perjalanan ya. Banyak sih sebenarnya kalau kendala. Ya kayak sulitnya membagi waktu ya, karena saya juga masih aktif jadi mahasiswa di UNS ya. Jadi kepontang-panting, kadang latihan di desa, kadang latihan di klub, kadang ada juga jadwal latihan di kampus. Nah, itu yang membuat sulit kita membagi waktu. Kadang ya kita, kalau saya itu ya berangkat pagi pulang malam, jadi longgarnya untuk latihan di rumah paling ya hari Sabtu Minggu kayak gitu. Terus ada lagi kendala ini gimana? Oh, jadi ini berarti kendala berkaitan dengan waktu ya Kak? Iya. Kalau kendala dari lainnya juga ada, mungkin kayak semisal kita diajak tarkam jauh, tapi orang tua tidak mengizinkan. Nah itu kita ya tetap membelakan orang tua. Gak bisa kita menekat, karena sesuatu kegiatan ataupun perbuatan yang akan diperbuat tanpa seizinnya orang tua itu pasti ada kendala, nggak mungkin nggak. Itu sih kalau aku. Benar banget sih Kak. Perizinan juga perlu diperhatikan. Nah, apalagi benar. Orang tua. Benar. ya gitu sih. Kayak kalau di segi waktunya ya mungkin itu, karena kan saya juga masih aktif sebagai mahasiswi di kampus, jadi ya saling bertuburkan. Jadi paling kita bisanya free tuh minggu kadang juga buat nugas, nggak nentu sih gitu jadinya. Oke Kak, lanjut nih ya. Selanjutnya kalau boleh tahu nih Kak, prestasi yang sudah Kakak raih selama menekuni olahraga voli ini Kak? Prestasinya kalau tingkat nasional belum sampai ya, paling ya tarkam. Kalau nasional belum, alhamdulillahnya belum. Semoga sampai nasional Kak. Amin. Ya mungkin kalau aku seringnya di tarkam sih, ya bersamaan dengan teman kalian ini, si Revi. Revi juga. Berarti udah juga melanglang buana ya ke kota mana aja ya Kak? Ya, dari ujung sampai ujung. Nah, ujungnya ujung mana nih Kak? Ujung Berung. Ujungnya ujung sana aja. Oke, lanjut Kak ini Kak. Oke. Selain jadi pemain voli, Kakak juga dengar sering jadi wasit dalam pertandingan voli. Apa ya? Kalau boleh tahu tingkat apa aja? Iya. 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 Menurut informasi loh Kak begitu.
Oh, menurut informasi, bukan menurut pengamatan ya berarti. Oke, iya emang benar. Kadang saya juga apa ya, sampingannya juga jadi wasit kayak gitu. Kalau jadi wasit paling ya tarkam. Kalau nasional belum berani sih, soalnya ya itu persiapan mentalnya masih kurang. Paling di tarkam. Ya biasanya juga ngewasiti temenmu itu. Kalau nggak jadi partner Berarti ya kakak ini jadi hakimnya pertandingan. untuk jadi wasit ini udah ambil lisensi belum kak? Kalau lisensi baru daerah sih, belum sampai yang lainnya. Eh, Mungkin cukup dari saya kak. Mungkin teman saya yang akan melanjutkan doanya. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Oke baik, saya lanjutkan nih kak. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih kak rasanya jadi pemain voli dan menjadi wasit? Apakah feelingnya sama atau berbeda nih? Kalau dari kedua sisi itu berbeda ya, karena untuk jadi pemain itu kan kita di volley 6 orang. Nah, kita harus bisa feel-nya kita jadikan satu. Jadi 6 orang itu tadi kita jadikan satu biar ya sama rasanya biar nggak ada beban. Jadi gimana ya? Namanya juga kerja tim, jadi harus kompak semuanya. Nah, itu apalagi kalau semisal pengalaman saya ya, kalau semisal diajak orang, ya istilah katanya dibohong orang, tapi kita nggak tahu. Nah itu ya kita harus membaur, kita harus mengalahi apa ya, kita harus bisa cepat-cepat berbaur menyesuaikan diri ya, sikapnya. Kak? Nah menyesuaikan diri lebih cepat biar feel-nya dapat pas main. Terus kalau untuk wasit ya, kalau jenjang daerah paling ya di tarkam kayak gitu masih biasa. Maksudnya kalau mewasitin yang pemainnya putri itu masih bisa, ya mentalnya masih bisa diajukan sih. Tapi kalau misal mewasiti putra, nah itu siap-siap aja mentalnya, karena putra itu lebih agresif ya. Iya, Kak, lebih sekali. Gampang terpancing. Ya kan, bener kan? Nah, itu. Lebih banyak protes ya Kak kalau yang laki-laki ya Kak. Protes, sering protes, bener. Itu sih perbedaannya dari pemain sama wasit. Terus kemudian untuk pas menjadi wasit itu ada nggak Kak pengalaman gitu yang teringat-ingat terus, nggak pernah dilupain gitu? Ada ya lucunya itu. Yang tadinya jadi partner di lapangan, kok ini malah saya yang menghakimi. Nah, ketemunya pas final juga. Nah, sering protes juga dia. Karena udah kenal ya kan jadinya protes gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus kalau yang di cowok, ya itu protes kayak gitu. Ya emang gimana ya, namanya juga manusia pasti ada salah ya. Kita juga nggak tahu nanti kondisi di lapangan gimana. Nah, emang sebenarnya benar saya, tapi pemain protes, apalagi cowok, kan ngotot gitu. Sampai akhirnya ya saya turun dari kursi wasit, biar digantikan teman saya aja, yang cowok, yang di bawah, wasit 2-nya. Ya gitulah. Tapi cowok lebih galak sih. Iya. Oke Kak, lanjut ya Kak. Oke, siap. Kemudian untuk saat ini nih, apakah Kak Oscar sudah mempunyai pekerjaan tetap? Kalau dibilang pekerjaan tetap sih bukan, tapi sampingan. Kalau aku ngajar ekstra di SMP Kartasura, ya kebetulan juga ekstranya volley. Udah berapa lama itu Kak ngajar ekstra di SMP Kartasura itu? Udah lumayan sih, sekitaran 6 bulan. 6 bulan. Oke.
Burung. Sebelumnya mohon maaf nih Kak, Iya. untuk menjadi pemain atau wasit sendiri itu kalau dari segi ekonomi lebih untung mana nih Kak? Kalau untungnya itu untung mana ya? Sama aja sih Kalau kayaknya. dibandingin sama aja. Ya enggak, Tergantung tetap jaraknya masih sih, Fli. Nah, bener. Tergantung jaraknya. Kalau jaraknya jauh ya pasti ada uang bayaran main, uang bayaran bensin, uang makan pasti ada. Tapi kalau wasit kita juga nggak tahu ya. Kalau wasit itu capek niup sih sebenarnya. Capek niup? Ya, iya. Niup peluit lah. Iya. Sama aja sih sebenarnya. Tergantung jauh dekatnya aja. Tergantung jauh dekatnya itu ya Kak, eventnya ya berarti ya. Kemudian dari segi penghasilan tersebut, menurut Kakak apakah cabang olahraga voli ini yang Kakak tekuni bisa membantu perekonomian Kakak sebagai mahasiswa gitu loh, bisa menambah uang saku? Kalau menurut saya ya sampai sekarang ini menjadi alhamdulillah ya. Yang tadinya kasarannya nggak bisa beli nasi padang, bisa nasi padang kayak itu. Ya alhamdulillah membantu sih. Ya mengurangi minta uang jajan ke orang tua, terus kita juga bisa menabung buat apa ya kebutuhan di depan nanti. Kayak gitu. Oke Kak, sekarang dilanjut teman saya lagi ya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ini dilanjut sama saya lagi ya. Nggak ada bosen-bosennya ini sama saya. Oke, ini juga apa ya? Udah lama nggak ketemu juga nih sama Kak Oscar. Terus juga sekalinya ketemu kok ya virtual gitu ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa sih. Oh, aku ada pertanyaan lagi nih Kak. Yang terakhir nih. Kalau boleh, kami sebagai orang olahraga minta tips dong. Tips apa ya? Gimana sih caranya supaya olahraga yang kita suka itu bisa menjadi sumber penghasilan tambahan untuk kita gitu Kak? Kan Kakak juga banyak kan pengalaman tadi dari Tarkam, kemudian dari perwasitan dan juga yang lain-lain juga. Kami minta solusi lah Kak, solusi atau tips gitu biar bisa kami jadikan untuk apa ya? Masukan gitulah. Kan lumayan juga gitu loh. Sambil Masukan kuliah juga kantong ya? ada penghasilan. Iya betul. Iya. Oke, Biar kita jadi makan nasi gini ya. Padang, Kak. Buat Oke, jadi buat teman-teman tekuni apa yang kalian bisa. Jadi apa yang kalian bisa itu suatu saat pasti akan ada hasilnya. Nah, kayak ini tadi, kayak aku, semisal volley kita tekuni, kita kembangkan ke orang lain. Nah, jadi bermanfaat juga kan. Nggak harus masuk ke kantong, tapi kita masukkan ilmu itu ke orang lain biar dia juga bisa mengembangkan olahraga tersebut. Terus kalau semisal kalian mau cari tambahan, yaitu tips kalian tetap semangat, cari celah atau cari lubang yang belum terisi, kalian masuki dengan baik-baik, pasti mereka akan nyaman dan menghasilkan lebih banyak kayak gitu. Harus semangat pokoknya. Oke. Oke, jadi itu tadi ya Kak ya, apa yang kita tekuni kita kembangkan gitu ya, kita gali lebih dalam lagi biar nantinya juga kita akan memetik hasilnya. Terus pesannya Oke. satu lagi. Ini semester berapa Ya. sih? Semester 5 Kak. Oh, semester 5. Ya, di penghujung ya, di penghujung ambang. Mau lanjut apa enggak, pasti rasain kan. Oke, jadi buat kalian di cabang olahraga apapun, ditekuni.
Jadi kalau semisal kalian mau cari sampingan ya masuknya ke sekolah. Kalau semisal di sekolah nggak ada, kalian mengembangkan sendiri. Jadi kalau kalau semisalnya aku ya dulu, kalau latihan jangan sampai orang lain tahu latihan kamu. Kalau bisa mereka tahu saat kalian bertanding saja. Kayak gitu. Jadi mereka nggak nyolong ilmu kalian supaya kalian gimana ya? Pasaran kalian semakin melejit, makin dicari-cari. Kayak pemain-pemain sekarang kan seperti itu ya. Kalau latihan tertutup, jadi kalau keluar sekalinya action dia dicari orang banyak. Kayak gitu. Pokoknya tetap semangat. Oke, jadi strategi ya Kak ya, berarti ya Kak ya. Nah, strateginya orang bejo ya, bukan orang pinter tapi. Ya betul, strategi ini. Bisa kita jadikan strategi nih guys. Kita udah di semester 5 ini. Oke, luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Oscar. Sangat menambah wawasan dan juga pengalaman untuk kita ke depannya nanti supaya kita bisa lebih baik lagi gitu ya guys ya. Tapi sayangnya nih waktunya sudah larut nih ya. Oke, tapi tidak apa, nanti kita sambung di lain kesempatan. Nah, dari saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Oscar yang sudah berbagi ilmu dan juga pengalamannya. Saya minta maaf apabila saat ngobrol bareng ini tadi saya banyak salah dalam bertutur kata. Oke, selamat malam. Saya kembalikan kepada host Kak Titis. Oke, terima kasih Kak atas bincang-bincangnya, seru sekali ini topiknya tadi. Izinkan saya untuk menyimpulkan dari hasil pembicaraan kita tadi. Menurut Kak, kesimpulannya adalah pengembangan skill volley itu adalah kalau kalian suka olahraga, maka kalian kembangkan dan tekuni. Kak Aulia ini memilih volley sebab karena volley itu adalah olahraga yang familiar. Volley itu bukan hanya di tingkat nasional, namun juga volley itu olahraga yang kemasyarakatan yang bisa menjangkau area manapun. Kemudian tadi Kak Oscar juga bilang kendala itu pasti banyak, namun bagaimana cara kita untuk mengatasinya, apalagi mengenai waktu. Kita harus bisa membagi waktu dan mengaturnya supaya kegiatannya itu tidak terlunta-lunta ataupun bertubrukan dan tidak berjalan sama sekali. Kemudian untuk menjadi seorang wasit itu kita harus siap mental. Siap mentalnya kenapa? Kita harus siap mental untuk diprotes oleh banyak orang. Serta kita juga harus kukuh terhadap pendirian pada keputusan yang diberikan. Kemudian ini yang terakhir, tips yang diberikan oleh Kak Oscar nih tentang bagaimana cara kita mengembangkan olahraga ini supaya bisa menjadi ladang cuan. Yang pertama itu tekuni olahraga yang kalian suka, kemudian semangat mengembangkan skill. Yang ketiga, intinya jangan pantang menyerah. Sukses itu tidak hanya dari satu pintu, namun bisa dari pintu manapun. Kuncinya adalah kita mau berusaha dan bekerja keras. Yang terakhir, olahraga jika dikembangkan secara profesional maka bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi kita. Mungkin itu tadi kesimpulan dari pembahasan kita. Terima kasih sekali lagi Kak Oscar atas waktunya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama buat semua. Semangat ya. Terima kasih Kak. Ya. Mungkin Kak Oscar sudah boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Lira. Halo Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Teman-teman semua, kenalkan ini Kak Lira, mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2011 dari UNES nih, spesialis ekonomi kita pada malam hari ini. Oke Kak, baik. Paling untuk ekonomi nih guys. Silakan kepada Kak Rafli untuk memulai bincang-bincangnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Devi sebagai host malam hari ini.
Selamat malam Kak Lira. Halo, selamat malam. Siapa tadi namanya? Oh ya, perkenalkan dulu ya Kak. Nama saya Rafli Putra Setia dari Prodi PJKR Angkatan 2020. Ya, salam kenal Langsung ya Rafli Kak, ya. saya bertanya ya Kak. Oke. Eh, Belum lama ini kan ada pertandingan tiba-tiba tenis tuh yang diselenggarakan oleh Vindes antara Raffi dan Desta. Selain untuk entertainment, hal itu juga dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan dikarenakan banyaknya antusias dari penonton. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana pendapat kakak sebagai mahasiswa ekonomi nih? Oke, ini cukup menarik ya dari pertandingan tiba-tiba tenis dari Vindes kemarin ya. Tujuan Vindes bikin ini kan untuk yang perkenalkan pertandingan olahraga tenis, yang kedua juga untuk entertainment gitu. Nah, kenapa sih orang-orang tertarik gitu kan sama acara tersebut ya, karena yang menjadi pesertanya sendiri aja artis-artis gitu. Selain itu, pemirsa juga menantikan gimmick-gimmick yang disediakan oleh pihak Vindesnya gitu. Nah, dari itu sendiri kan akhirnya banyak nih penonton yang minat untuk membeli tiket Vindes secara langsung gitu. Nah, dari antusias netizen ataupun penonton tersebut membuat penjualan tiket meningkat, yang akhirnya kan menghasilkan sumber pendapatan nih. Selain itu, di kegiatan tersebut kan juga ada sponsor-sponsor. Nah, dari sponsor-sponsor tersebut pula kan menambahkan pendapatan juga. Nah, keuntungan dari sponsor kan juga akan meningkatkan branding seperti itu. Gitu ya Kak? Iya. Untuk pandangan kakak nih, untuk tahun berikutnya atau kesempatan berikutnya, pertandingan tenis ini worth it nggak untuk dikembangkan untuk ada lagi gitu di tahun besok? Untuk pertandingan seperti ini ya menurut aku sendiri ya worth it ya untuk diadakan kembali gitu. Secara kan ini untuk mengenalkan salah satu cabang olahraga, dan aku yang awalnya enggak tertarik sama kegiatan olahraga pun kemarin juga tertarik untuk streaming nonton tiba-tiba tenis gitu ya di YouTube. Akhirnya dari aku sendiri juga jadi tahu apa itu tenis, cara bermain tenis, dan cara menghitung poin-poin tenis pun aku dapatnya dari acara tersebut ya, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak. Kemudian kita kan beralih nih ke cabang olahraga sepak bola. Terhadap munculnya klub sepak bola Rans FC yang istilahnya dibosi oleh Raffi Ahmad. Menurut kakak, bagaimana hal tersebut dapat berdampak terhadap perekonomian? Karena kita kan semua tahu bahwa klub bola tersebut adalah salah satu aset yang dimiliki oleh Rans Entertainment. Bagaimana pendapat kakak nih? Jadi yang seperti teman-teman tahu ya, Raffi Ahmad itu adalah artis dan pembisnis yang terkenal di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Raffi Ahmad gitu kan ya? Dia artis, terus dia punya Rans Entertainment yang terkenal gitu. Nah, selain punya bisnis tersebut, Raffi Ahmad kan juga mengembangkan industri olahraga ya, di cabang olahraga sepak bola. Nah, Raffi Ahmad ini dalam mengembangkan bisnisnya ini cukup kreatif dan berpikir maju gitu loh kan. Kalau industri sepak bola itu pembisnis biasanya melakukan dengan cara konvensional seperti hanya penjualan tiket, penjualan merchandise ataupun hak siar. Nah,
Raffi Ahmad itu tidak hanya melakukan hal-hal tersebut, tetapi juga menjual konten. Dia kan seorang artis, mempunyai manajemen Rans Entertainment, membuat konten-konten tersebut kan enggak Tampil ya asing. Kak. Kreatif. Iya, dia nah melalui konten-konten tersebut tentunya akan meningkatkan pendapatan dari perusahaan tersebut, karena kalau dia bikin konten dimasukin ke YouTube kan dia dapat AdSense. Kalau dia masukin ke Instagram terus ternyata peminatnya banyak, terus mempunyai dampak yang baik, kan akan menambahkan penghasilan dari endorse gitu kan. Nah, dari situ kan pendapatan perusahaan nggak akan macet gitu loh, akan ada terus gitu. Jadi walaupun seperti kemarin terkendala pandemi, perusahaan tetap akan berjalan gitu. Nah, harapannya kan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama tentunya akan mempunyai pikiran yang kreatif dan berpikir maju seperti Raffi Ahmad ini, seperti itu. Ya, pada intinya itu Raffi Ahmad di zaman sekarang itu sudah itu ya Kak, mulai mengembangkan bisnis yang modern gitu ya Kak, melewati cabang olahraga dan bisnis-bisnis lainnya. Oke, dari saya itu aja sih Kak. Ini mau dilanjut teman saya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya akan dipandu oleh saya, Kak. Perkenalkan dulu ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Faizal Anwar Al-Mukarrom, temennya tadi ya, Pak, ya Kak, Rapli. Iya, salam kenal ya. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan, saya mau tanya dulu nih, Kak. Bagaimana keadaan sekarang? Apakah sehat, Kak? Atau lagi sakit? Alhamdulillah sehat ya ini. Walaupun cuaca nggak nentu gini ya. Bener banget, Kak. Cuaca lagi menentu, apalagi dia, Kak. Iya, curcol ya ceritanya. Itulah, Kak, kehidupan. Sebelumnya kayaknya kita pernah ketemu deh, Kak. Di mana ya? Besok gimana, Kak? Ya Allah. Sedikit intermezzo saja, Kak. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita masuk saja dalam materinya, Kak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya akan pertanyakan kepada Kakak. Yang pertama ini, menurut Kakak, bagaimana pandangan terhadap industri olahraga yang semakin berkembang pesat khususnya di Indonesia dalam segi ekonominya gitu, Kak? Oke, sebagai sebuah industri, sejatinya industri olahraga juga mendukung perekonomian nasional Indonesia ya. Tidak hanya mampu menggerakkan perputaran rupiah, tentunya industri olahraga ini juga akan mendatangkan pendapatan lain. Misal nih, kayak penyelenggaraan event internasional. Nah, dari event internasional kan warga asing, terus penonton-penonton yang datang itu kan intinya dari luar negeri datang ke Indonesia, yang nantinya akan meningkatkan devisa bagi Indonesia gitu. Nah, sebagai contohnya yang nggak asing ya bagi kita, adanya event balap motor MotoGP yang ada di Mandalika ya. Nah, itu membuktikan betapa industri olahraga memiliki potensi besar bagi perekonomian Indonesia, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri, industri olahraga mampu menyumbang pundi-pundi bagi pemasukan negara dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah, dari adanya kegiatan internasional seperti contohnya kan MotoGP, salah satu yang bisa ditingkatkan itu kan ekonomi. Selain itu kan wisata yang di lokasinya di sekitar
tempat penyelenggaraan event tersebut. Nah, dari adanya event tersebut tentunya akan membuat UMKM di sekitar tempat penyelenggaraan pun menjadi banyak peminat seperti itu. Apalagi juga dengan adanya sirkuitnya tadi, sirkuit Mandalika juga dapat meningkatkan atau menambah mata pencarian bagi warga sekitar juga ya Kak. Betul, sebagai contoh ya kan para pendatang yang datang ke Mandalika kan membutuhkan tempat tinggal, maksudnya tempat menginap lah seperti itu. Nah, jadi warga sekitar tuh bisa menyewakan rumahnya sebagai penginapan seperti itu. Baik Kak, untuk selanjutnya saya akan bertanya mengenai kemarin kan ada event besaran tuh Kak yang PON atau Pekan Olahraga Nasional Kak yang di Papua gitu. Banyak sekali antusiasme dari masyarakat yang terlibat dari event tersebut, baik melalui penjualan merchandise, makanan, atau hal sebagainya. Nah, apakah hal tersebut termasuk dalam strategi ekonomian? Itu Kak. Dari pelaksanaan PON di Papua sendiri, tentunya bisa menjadi strategi perekonomian ya. Kan PON jarang kan dilaksanakan di Papua, bahkan ini mungkin jadi yang pertama kali ya. Nah, dari diadakannya di Papua itu tujuannya untuk apa? Untuk memajukan perekonomian nasional dan provinsi tempat penyelenggaraan gitu. Nah, untuk di Papua sendiri diharapkan dengan adanya PON dapat menjadi momentum pemulihan ekonomi di sektor non-tambang di Papua sendiri. Nah, apa sih dampaknya? Nah, dampak PON terhadap ekonomi di Papua pada tahun 2021 menurut sumber yang tercantum yakni meningkatkan PDRB di Papua yang meningkat sekitar 0,7 sampai 1,10%. Nah, sektor yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor konstruksi dengan peningkatan sebesar 851,88 miliar atau 4,2% sampai 5%. Nah, pelaksanaan PON Papua diperkenankan untuk melibatkan penonton kan ya kemarin, tapi dengan syarat sudah vaksin. Nah, dengan adanya penonton tersebut dapat memberikan peluang dalam mendorong penjualan atau pemasukan UMKM di Papua sepanjang pelaksanaan PON di Papua itu. Pada intinya juga pemerintah untuk mengapa PON tersebut di Papua mungkin juga untuk mensejahterakan perekonomian di Papua juga ya Kak? Iya betul, dan tentunya untuk memperkenalkan Papua ke masyarakat luas gitu. Ya, itu. Oke, mungkin cukup dari saya yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Revi. Untuk terima kasih atas waktunya. Di mute guys. Rafli mute dong. Udah. Oke, Jackson, aman ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat datang, Kalira. Ini lama tak jumpa. Enggak, sebenarnya ini udah apa? Kita itu udah bestian, guys. Dari sejak SD sampai SD, SMP, SMA. Bahkan ini sampai kampus ini, sampai kuliah aja, kita masih bareng-barengan nih. Kebetulan nih satu kos, guys, ceritanya. Tapi kemarin 2 minggu. 2 minggu udah nggak ketemu nih guys. 2 minggu aku menjomblo di kos guys. Ceritanya nih. Oke Kalira, mempersingkat waktu ya Kak ya, karena ini udah larut sekali nih. Tadi sudah disinggung oleh Rafli dan juga Faizal mengenai event-event internasional, nasional
maupun internasional, dari tadi PON Papua, kemudian ada Mandalika, kemudian yang lain-lain ya, ada banyak. Nah, di sini aku mau tanya nih Kak, jika dilihat dari 2 tahun yang lalu, di mana negara kita kan terserang oleh virus corona ya, COVID-19. Nah, seberapa besar sih dampak terhadap perekonomian baik dalam lingkup masyarakat maupun negara? Adakah peningkatan atau semua itu hanya penurunan atau bagaimana Kak? Oke, aku coba jawab ya, Revi. Jadi untuk dari adanya pandemi kemarin, yang kita tahu kan di awal-awal pandemi kita sempat lockdown 2 minggu. Setelah itu ada PPKM, ada PSBB yang terus dilakukan oleh pemerintah secara berkala gitu ya. Dari adanya pembatasan-pembatasan tersebut tentunya akan apa ya, menghambat laju perekonomian masyarakat seperti itu. Nah, dari adanya pandemi juga kan pendapatan masyarakat juga akan menurun gitu. Bahkan ada karyawan-karyawan yang di PHK seperti itu. Nah, bagi Indonesia dampak dari adanya COVID-19 ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. Menurut Ibu Menteri Keuangan Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 tercatat minus sebesar 2,7%. Level ini menunjukkan Indonesia memiliki level kontraksi yang ekonomi yang moderat dari adanya pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, dari penurunan tersebut sebenarnya bukan suatu penurunan yang besar ya, karena masih ada negara-negara lain yang mengalami penurunan yang lebih besar seperti itu. Nah, dampak dari COVID-19 sendiri menimbulkan kontraksi yang disebabkan karena 3 hal, yakni penurunan daya beli, ketidakpastian investasi, dan penurunan harga komoditas. Nah, dari sisi daya beli, pemerintah menyebut kemampuan konsumsi masyarakat pada saat pandemi melemah karena pendapatannya menurun, seperti itu. Nah, menurunnya pendapatan masyarakat itu terjadi karena PHK yang terjadi. Nah, dari PHK yang terjadi tentunya akan menyebabkan daya beli masyarakat itu semakin menurun gitu loh, karena pendapatannya pun akan berkurang. Dari sisi investasi sendiri, dampak COVID-19 terlihat dari minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang menurun sepanjang tahun 2020. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi global yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi penurunan perekonomian tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi secara global seperti itu. Oke, berarti untuk penurunannya itu sebenarnya tidak terlalu signifikan ya Kak ya. Mungkin sebenarnya kalau dilihat kemarin itu kan juga ada tuh yang namanya komunitas sepeda waktu pandemi, itu kan mungkin juga salah satu apa ya, peningkatan ya Kak ya, untuk daya beli masyarakat. Ya walaupun memang perekonomiannya sedang tidak baik-baik saja, tapi tetap ada komunitas-komunitas itu untuk selalu apa ya, maju biar tidak terserang oleh virus-virus terus gitu ya Kak ya. Iya betul. Jadi walaupun di masa pandemi seperti kemarin, tentunya masyarakat juga apa ya, membutuhkan suatu hiburan. Salah satu hiburannya kan pasti mereka ingin olahraga, karena dengan berolahraga kan badan kita jadi sehat gitu ya. Pasti anak-anak olahraga lebih paham akan hal itu gitu. Sehat lagi kalau olahraganya ini Kak, sama ayang. Iya kalau punya ya. Spill juga boleh dong Kak. Oke Kak, tadi mengenai apa namanya, dampak di era pandemi itu terdapat dampak, cuman tidak terlalu signifikan. Nah, ini kan
kita sebagai anak-anak olahraga ya Kak ya. Saya bersama teman-teman. Nah dari Kakak ini ada nggak Kak untuk tips dan solusi bagi kami dalam memajukan perekonomian olahraga agar lebih maju ke depannya? Tips bagi anak-anak olahraga ini ya, yang pertama kalian bisa mengembangkan dunia bisnis olahraga dari penjualan alat-alat olahraga seperti itu. Dengan kalian membuka UMKM sendiri kan tentunya kalian akan mendapatkan penghasilan, kalian juga akan dapat apa ya memperkerjakan karyawan-karyawan kalian seperti itu. Nah, dengan pembukaan UMKM ini tentunya akan meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, selain itu kalian juga bisa meniru strategi bisnis yang dilakukan oleh Raffi Ahmad, yaitu dengan membuat konten. Kalian bisa nih memanfaatkan media-media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok untuk membuat konten edukasi mengenai olahraga. Nah, dengan membuat konten-konten edukasi yang menarik, yang bermanfaat juga, tentunya akan membuat masyarakat ini tertarik gitu untuk melihat konten kalian dan melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Nah, dengan konten-konten tersebut apabila udah meningkat kan tentunya akan meningkatkan pendapatan kalian melalui AdSense ataupun endorse yang masuk ke kalian seperti itu. Oke, jadi mungkin itu tadi ya guys ya, saran atau solusi atau tips buat kita nih anak-anak olahraga khususnya. Kita bisa memanfaatkan banyak media sosial. Nanti kita bisa coba ya guys ya. Kemarin kita juga punya akun sendiri sebenarnya Kak. Di akun kita itu khusus dari anak Rombol PJKR gitu. Tapi akun YouTube, kalau untuk TikTok dan lainnya sepertinya belum. Coba nanti kita kita boleh mencoba gitu ya guys ya. Lumayan kan, siapa tahu nanti ladang cuan gitu kan. Oke, mungkin dari saya itu tadi Kak. Saya kembalikan lagi ke Saudara Rafli. Oke, baik. Itulah tadi perbincangan bersama Kak Lira dari kelompok kami. Di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan hasil dari perbincangan tadi. Yang pertama adalah strategi pemasaran yang baik itu bisa dijadikan ajang sebagai pengenalan olahraga, termasuk tenis lapangan, yang mana tadinya tidak banyak masyarakat yang mengetahui. Dengan adanya tiba-tiba teknik tenis menjadikan masyarakat tahu dan paham sedikit demi sedikit tentang olahraga tenis lapangan. Kemudian pengembangan industri olahraga yang kreatif bisa meningkatkan pendapatan perusahaan. Contohnya tadi yang terjadi pada perusahaan Rans Entertainment. Kemudian selanjutnya sejatinya industri olahraga itu turut menggerakkan perekonomian Indonesia, yaitu meningkatkan devisa negara dengan kegiatan internasional seperti motor GP yang diselenggarakan di Mandalika kemarin. Bukan hanya itu, adanya event besar tersebut juga turut meningkatkan perekonomian warga sekitar. Contohnya seperti UMKM yang turut diangkat meningkat pendapatannya. Kemudian kegiatan olahraga juga bisa dijadikan sebagai ajang pengenalan budaya. Contohnya seperti yang terjadi di PON Papua kemarin. Selanjutnya adanya pandemi yang terjadi 2 tahun yang lalu itu berdampak pada perekonomian Indonesia, sebab adanya upaya pencegahan dari pemerintah itu yang menjadikan penurunan pendapatan masyarakat Indonesia. Dampak dari pandemi itu sendiri yaitu adalah penurunan daya beli, penurunan pendapatan masyarakat, serta investasi yang menurun. Ini yang terakhir banget ini. Ada tips dari Kak Lira untuk kita mahasiswa olahraga yang ingin tetap bertahan,
Yang pertama adalah mengembangkan bisnis olahraga. Pengembangan bisnis olahraga itu bisa melalui penjualan merchandise ataupun alat-alat olahraga. Kemudian yang kedua adalah strategi bisnis yang kreatif, itu bisa menghasilkan pundi-pundi yang bisa membantu perekonomian kita. Contohnya, strategi bisnis yang kreatif adalah pengembangan konten melalui konten YouTube, sehingga bisa dijangkau oleh banyak orang. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Oke. Itu tadi bincang-bincang dari kelompok kita bersama narasumber kita yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Lira. Terima kasih Kak, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita ya teman-teman. Sekian dari kami. Mungkin Kak Lira juga bisa melanjutkan kegiatannya kembali. Untuk teman-teman semua, teman-teman online kita, ditunggu lagi acara bincang-bincang kita selanjutnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Foto dokumentasi. Yuk, tes. Sopo? Tak SS, guys. Yuk, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi nggak? Udah ya? Sekali ya udah. 1, 2. Oke, terima kasih Kak Lira atas waktunya. Selamat beristirahat Kak. Besok ya Kak. Iya, aku lanjut. Apa? Diajak olahraga sama Faisal, Kak. Takut capek. Udah ya, aku duluan ya. Makasih, maaf kalau banyak salah-salah. Dadah.